Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Pasti saya doakan selalu sehat-sehat selalu ya. Di sini alhamdulillah saya juga selalu sehat gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengupas terkait dengan lapisan bumi. Di mana lapisan bumi ini ada beberapa hal. Yang pertama tadi atmosfer, kemudian ada litosfer, kemudian ada hidrosfer. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas satu poin subbab yaitu atmosfer. Nah, perlu kalian ketahui bahwa atmosfer itu merupakan pelindung bagi bumi. Agar apa? Agar kita tidak merasakan panas secara langsung sinar matahari. Nah, seperti apa? Yuk, cek. Tujuan dari pembelajaran kali ini, jadi setelah kalian melihat tayangan yang saya sampaikan ini, nanti kalian bisa apa? Paham apa? Tahu apa? Nah, satu, pastinya kalian harus paham terkait dengan fungsi dan manfaat atmosfer bagi bumi itu apa. Kemudian setelah itu, atmosfer itu tidak hanya satu, tetapi tersusun dari berbagai lapisan. Nanti anak-anak bisa tahu urutannya itu apa. Nanti saya kasih trik ya, bagaimana cara menghafalkan urutan dari atmosfer tersebut. Kemudian setelah tahu, kalian harapannya setelah melihat tayangan video ini, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari setiap lapisan atmosfer bumi. Itu apa saja ya. Jadi nanti misal stratosfer itu ciri-cirinya apa? Nah, harapannya kalian nanti tahu gitu ya. Apakah atmosfer itu? Nah, atmosfer itu apa, Pak? Mungkin kalian dari beberapa dari kalian itu bertanya-tanya, saya kok baru dengar. Nah, itu kira-kira apa? Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi itu adalah foto ketika bumi itu difoto dari luar angkasa. Kalian bisa lihat ya, itu ada penampakan kayak ada yang menyelimuti dari bumi. Nah, itu sebenarnya apa? Oke, saya jelaskan. Jadi sebenarnya atmosfer itu bukan asli dari bahasa Indonesia, tapi itu berasal dari Yunani. Ada dua kata, yang pertama adalah atmos, yang kedua adalah spaira. Kalau atmos itu artinya adalah uap, kalau spaira artinya adalah lapisan. Jadi bisa diartikan bahwa atmosfer itu adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Di mana atmosfer itu bukan suatu benda padat, tetapi memang tersusun dari beberapa gas. Ada kandungan terbesarnya, di sana adalah nitrogen. Nitrogen itu adalah kandungan gas yang terbesar sebanyak 78%. Kemudian oksigen di sana 21%, sisanya ada karbon dioksida, kemudian argon dan beberapa gas-gas yang lainnya. Jadi seperti itu. Apakah fungsi dan manfaat atmosfer bagi bumi? Manfaat atmosfer. Jadi fungsi dan manfaat atmosfer ini kita kategorikan berbeda ya. Kalau fungsi, apa sih sebenarnya fungsi dari atmosfer bagi bumi kita? Jadi ketika cahaya matahari itu mengenai bumi, maka tugas dari atmosfer itu adalah mengatur penerimaan panas. Ada atmosfer itu akan menyerap dan juga memantulkan kembali cahaya yang dipancarkan oleh matahari ya. Jadi secara tidak langsung atmosfer itu melindungi kita dari bahaya sinar ultraviolet yang dikeluarkan oleh panasnya matahari. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus berupaya untuk menjaga atmosfer ini tetap ada dan menyelimuti, melindungi bumi kita ya. Apa saja pertemuan berikutnya akan kita bahas. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu ya. Itu misalkan cahaya matahari, kemudian di sana ada beberapa lapisan dilindungi. Beberapa fungsi lapis itu ada hal-hal menarik yang nanti akan kita bahas setelah ini ya. Next, manfaat atmosfer. Jadi atmosfer ini bagi bumi maupun seisinya ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, pastinya melindungi bumi. Jadi melindungi bumi bukan hanya dari panas. Mungkin kamu pernah dengar kan, ada yang namanya komet, kemudian ada yang namanya asteroid. Nah, itu kan tidak semuanya jatuh ke bumi. Memang ada yang jatuh ke bumi, tapi tidak semua. Kenapa? Karena memang ada lapisan atmosfer yang bertugas untuk, di sana melindungi bumi dari meteor, dari jatuhnya benda-benda langit yang lain. Kemudian fungsi atau manfaat atmosfer yang kedua,
ini tadi sudah saya utarakan di depan ya. Fungsinya, manfaatnya, kalau fungsinya kan memang salah satunya tadi ya, apa namanya, melindungi bumi dari panasnya ya, menyerap dan memantulkan. Tapi kalau ini melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya. Jadi, ketika nanti kita, apa namanya, kena atau mendapatkan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari, maka itu akan membahayakan bagi kulit kita, jaringan-jaringan kulit kita akan rusak gitu ya. Jadi kita harus sangat-sangat berterima kasih kepada atmosfer. Dan kemudian untuk atmosfer itu sendiri di sana mengandung bermacam-macam gas. Ada tadi sudah disebutkan di awal, ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan ini memang sangat-sangat berfungsi, sangat-sangat bermanfaat untuk apa namanya, makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi. Terakhir, fungsinya adalah media cuaca yang mempengaruhi angin, awan, salju, hujan, topan, badai, dan yang lain sebagainya. Jadi atmosfer ini nanti kita bisa melihat benda-benda apa namanya, fenomena-fenomena langit itu di atmosfer salah satunya ya. Apa sajakah lapisan-lapisan atmosfer bumi? Jadi lapisan atmosfer itu ada 5. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi itu bumi ya, yang warna hijau itu bumi, kemudian dilapis-lapis. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah, di sana akan dibagi menjadi 2 bagian ya. Bagian bawah itu yang ini. Nanti troposfer, stratosfer ini akan disebut sebagai bagian bawah. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau ada bagian bawah pasti ada bagian atas, yaitu apa? Mulai dari mesosfer, kemudian nanti ke termosfer, kemudian eksosfer, itu disebut bagian atas. Nah, kalau kadang anak-anak itu kalau diminta mengurutkan lapisan dari bawah ke atas, itu masih kebolak-balik seperti itu. Nah, saya ada trik khususnya untuk kalian ya. Trik khususnya adalah kita bikin kata-kata yang unik ya. Contohnya, Tony suka main termos es. Nah, kan pasti kamu ingat-ingat. Ya nanti ketika kamu diminta menyebutkan Bapak Ibu guru, sebutkan lapisan-lapisan atmosfer penyusun bumi. Nah, itu nanti kamu jawabnya Tony suka main termos es. Ya kan salah ya. Jadi kalian harus kembalikan itu ke wujud lapisan atmosfer yang yang aslinya. Tony dari awal troposfer, suka berarti stratosfer, kemudian di sana ada main itu berarti apa, mesosfer, kemudian ada termos, termosfer, es, eksosfer. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk lapisan-lapisan atmosfer penyusun bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari 5 lapisan penyusun ini. Kita bahas satu-satu ciri-cirinya. Yuk, nanti kita bisa melihat pelangi itu di lapisan apa ya. Nah, nanti kita akan tahu semuanya di sana. Oke, yuk. Mulai dari yang pertama dulu ya, yang dari paling bawah, yaitu adalah troposfer. Kemudian untuk troposfer itu memang itu lapisan yang paling dekat dengan bumi ya, artinya lapisan yang paling bawah, dan itu merupakan paling penting bagi makhluk hidup. Kalau lapisan ini memang tidak begitu panas ya, saya bilang seperti itu karena memang suhunya itu dekat dengan permukaan bumi, bisa diartikan kurang lebih sampai 30 derajat Celcius. Nah, disinilah kita akan melihat cuaca seperti hujan, pelangi, angin, halilintar. Nah, kita bisa lihat semuanya di sini. Itu di lapisan paling bawah yaitu troposfer. Naik satu tingkat, kita akan berbicara terkait dengan stratosfer. Kalau stratosfer itu sudah di atasnya. Kalau tadi troposfer itu 0 sampai 15 km ya, tapi kalau stratosfer itu di atasnya 15 sampai 50 km. Nah, di sini memang lapisan stratosfer ini berfungsi untuk menyerap radiasi sinar UV yang dikeluarkan oleh matahari. Itu fungsi pokoknya, ciri pokoknya di sana ya, yang berbahaya bagi manusia. Gitu ya. Itu untuk ciri khusus stratosfer. Jadi harus kamu ingat, kamu catat dengan baik ya. Di atasnya lagi, nah, setelah stratosfer ini berarti ada mesosfer. Nah, mesosfer ini merupakan lapisan tengah. Nah, itu ada gambarnya ya. Gambarnya adalah gambar meteor jatuh. Yes, jadi fungsi utama dari lapisan mesosfer ini adalah memang untuk membakar habis ya, untuk menghancurkan
dari yang benda langit yang bernama apa? Meteor, komet, dan sebagainya. Nah, ini memang lapisan tengah ini 50 sampai 80 km. Jadi memang poin khususnya di mesosfer ini adalah untuk membakar habis benda-benda langit yang di sana sangat membahayakan untuk bumi. Oke, setelah mesosfer kita naik satu tingkat lagi yaitu termosfer. Nah, termosfer ini sudah hampir mendekati luar angkasa ya. Jadi di sini ketinggiannya itu di atasnya mesosfer 80 sampai 500 km. Nah, di sini memang ada radiasi-radiasi selain UV, ada radiasi sinar X yang juga berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Cuman ciri khusus dari lapisan termosfer ini memperlancar gelombang-gelombang yang ada di bumi. Jadi kenapa? Misalkan kita di Boyolali ya, kita bisa mendengar radio-radio JPI FM Solo. Nah, ini memang salah satu fungsi dari lapisan termosfer. Jadi ini melancarkan gelombang-gelombang. Contohnya salah satunya adalah gelombang radio yang ada di bumi, sehingga kita bisa mendengar. Jaraknya jauh kok kita bisa mendengar. Nah, inilah salah satu fungsi dari lapisan termosfer. Kemudian yang terakhir, lapisan terluar itu adalah lapisan eksosfer. Memang ini lapisannya paling panas ya, karena kalau dari bumi memang ini yang terjauh ya, tapi kalau dari matahari ini yang paling dekat. Sehingga suhunya itu bisa mencapai 727 derajat Celcius atau sekitar kurang lebih 1000 Kelvin. Bayangkan. Dan ini di atas 500 km dari permukaan bumi. Memang kalau di sini kandungan-kandungan gasnya memang sudah bukan tidak ada ya, tapi memang sangat rendah. Dan di sini memang batas luar dari bumi dengan luar angkasa ya. Sehingga antara gaya gravitasi yang terkandung di sini itu sangatlah kecil gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan lapisan-lapisan bumi, lapisan eksosfer. Nanti pertemuan berikutnya akan saya ulas terkait dengan litosfer dan hidrosfer. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sukses selalu. Saya doakan kalian lancar. Jangan lupa kalian selalu semangat belajar. Raihlah mimpi-mimpi kalian dari sekarang ya. Harus kalian wujudkan karena itu adalah milik kalian ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.